Alhamdulillah sehat. Gimana Bang Said di sana? Alhamdulillah sehat-sehat, Alhamdulillah baik-baik. sehat ya, aman ya. Aman, aman, aman. Hujan terus ya. Iya, sama. Semuanya sih kayaknya. Lagi di mana nih? Lagi di Palu atau di mana? Toli-toli. Palu, Oh, Palu ya, ya, ya. di Palu. Nanti minggu depan baru balik dulu. Oh, ya, ya. Oke. Juni udah Makasih Bang 20 ya. Said. Ya, Mbak. Siapa? Kapan ke Jakarta? Mbak Yusi. Saya ke Jakarta hari Kamis, Mbak. Kamis Nah, besok. Tuh kan kalau nggak ditanya nggak info-info. enggak info-info teh ya. Masalahnya kalau kalau mepet waktunya nggak banyak, Nggak bisa ya. Gak enak ya. iya. Heeh. Iya, Iya, berkabar ya. siap, siap. Pasti disamperin tuh sama Teh Yusi. Keren banget kemarin foto ini ya. Jakarta studio apa Jis, Jakarta JIS ya itu Internasional ya. Iya, luar biasa stadion. Baru belum buka, belum, iya belum karena belum selesai teh. belum, baru Belum 80% lebih. selesai Nanti ya. Januari mungkin ada soft launching. Sebelum openingnya. Main Persija mungkin. Kalau kemarin kan hanya cek sound and lampu ya. Cek lampu. Iya. Mm-mm. Gimana? Apakah kita mulai? Saya ngikut aja Mas. Ikut aja ya. Iya. Lagi benah-benah juga semuanya ya. Iya. Rapi-rapi lagi ya Bang ya. Oh iya bener. Kita tunggu 1945 ya kali ya. Kalau itu Siap, boleh. mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman keluarga Giro Setara. Teh Yusi sebagai ketua, Om Baloy sebagai wakil ketua, kepada Bang Said yang telah rela di dicecar ya di DM kemarin untuk dipaksa ya, agak sedih memaksa ya Bang Said ya untuk jadi materi di BPKG ini. Terima kasih atas eh, apa inilah kehadiran teman-teman di BPKG ini via Zoom ya kita malam ini. Sebelum memulai, sebaiknya eh, selain pemateri dan host, boleh di mute dulu semuanya. Oke. Nah, nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya, boleh di unmute atau raise hand ya. Baik, langsung saja kepada Bang Said, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah kita bisa bertemu via virtual hari ini. Kemarin dihubungi sama Bang Windu, minta ngisi materi untuk sharing. Ya saya tanya Bang Windu, serius nih saya karena baru pertama kali juga seperti itu. Tapi saya coba akan maksimal untuk bisa sharing ya, sharing. Jadi saya mohon izin juga sebelumnya salam Pak Ibu Ketua, Ibu Yusi, buat teman-teman pengurus untuk hari ini dan yang selama ini sudah tetap konsisten membangun Geo Nusantara. Kemudian saya izin sama teman-teman yang hadir di sini, saya izin sharing. Mohon maaf kalau seandainya mungkin ada
materi yang saya bawa mungkin tidak sesuai, bisa nanti disampaikan ke saya, kita sama-sama saling mengisi. Kemudian kalau ada yang kurang berkenan nanti saya mohon maaf. Kemudian kalau ada nanti yang ingin bertanya nanti sama Bang Windo aja untuk yang nentuin untuk cara teknisnya seperti apa. Baik. Oke, hari ini saya coba bawa materi Gestalt dalam street fotografi. Jadi sebelumnya memang Gestalt ini saya baru tahu ya. Saya izin cerita, saya baru tahu Gestalt ini tahun 2020 begitu. Tahun kemarin. Selama ini saya nyetrit. Bang Said, ada ininya? Slide atau apa? Ada slide? Ada. Ada ya? Oh, ya. Oke, saya tampilkan, saya share screen ya. Iya, share screen. Oke. Nah, oke. Silakan lanjut Bang Said. Oke. Baik, hari saya ulangi bahwa hari ini insya Allah kita sharing tentang materi Gestalt. Sebelumnya saya cerita sedikit bahwa Gestalt itu saya baru tahu teorinya di tahun 2020. Sebelumnya saya nyetrit saja motret, lihat referensi, motret lagi. Terus kadang saya bertanya, ini yang saya potret sebenarnya apa sih? Seperti itu. Pas saya ketemu, lihat materinya Om Nonot, Agus Nonot, yang street fotografernya Indonesia, baru saya paham, ternyata ini loh yang namanya Gestalt yang selama ini saya motret itu. Dan ketika saya tahu itu, semakin yakin bahwa memang ternyata yang saya lakukan ini, ada loh teorinya. Dan setelah kita baca-baca, saya dengar materinya, baca, betul juga. Ternyata memang Gestalt itu sangat berpengaruh dalam dunia fotografi khususnya gitu. Ya izin, mungkin sedikit aja. Jadi memang banyak materi sini saya adopsi dari Mas Agus Nonot. Saya juga sudah ngobrol-ngobrol sama dia, sharing, izin. Jadi saya ingin sedikit sharing bahwa dalam fotografi yang kita kenal dalam dunia fotografi pasti ada unsur 4 ini. Nah, empat ini antara lain adalah visual, ada teknik, ada kontekstual, dan konseptual. Visual itu maksudnya adalah ketika kita melihat foto, kita lihat keindahannya, warnanya bagaimana, dia menariknya apa saja yang menarik, seperti itu. Mungkin cahayanya dari mana, di fotonya pagi hari atau siang hari atau malam hari, apakah warnanya di situ, warnanya bagaimana, itu secara visual kita melihat seperti umum ketika kita melihat foto. Kemudian yang kedua adalah teknik. Yang kita bisa lihat dari foto adalah tekniknya. Tekniknya itu bisa kita lihat mungkin kecepatannya berapa secara foto. Kita bisa, teman-teman yang sering motret pasti sudah tahu bahwa kalau motret panning itu pasti ada motionnya. Nah, kira-kira speednya berapa itu pasti teman-teman sudah tahu. Tekniknya mungkin 1/30, 1/10, 1/15. Nah, di situ namanya teknik. Entah slow speed ataupun mungkin bisa memfreeze gerakan pada saat mungkin orang lari, kita foto, kita sudah berbicara teknik di situ. Nah, kemudian yang ketiga, kontekstual. Kontekstual ini yang dimaksudkan dalam kontekstual ini adalah kita berbicara tentang di luar daripada foto, tapi fotografernya ini. Fotografernya ini siapa sih fotografernya? Latar belakangnya sih? Apa sih latar belakangnya? Dia sering ke genre apa sih fotonya? Jadi itu lebih cenderung ke kontekstual. Kemudian konseptual, pasti teman-teman sudah tahu ini, foto itu sudah disiapkan, sudah dikonsepkan apa sih yang ingin ditampilkan dalam sebuah foto, seperti itu. Nah, di dalam fotografi, dalam street fotografi, secara kita berbicara Gestalt itu kita berbicara masalah visual. Jadi pada kolom di visual ini. Jadi kita ke depan akan berbicara masalah visual. Kemudian sebelum saya masuk ke street fotografi, mungkin kita bisa kenal sedikit street fotografi itu seperti apa. Jadi kalau street fotografi itu, kalau fotografi yang ini, sabar. Kalau announcement, bentar, sabar. Oke, kalau fotografi ini kita berbicara masalah visual. Tapi kalau visual, baik tadi saya bilang tadi, warnanya, kapan difoto, pagi, siang, malam. Kemudian kalau street ini adalah lebih kepada bisa ke konsep sama tekniknya.
teknik itu bisa kayak mungkin kita foto panning ya, kemudian mungkin kita foto slow speed atau bagaimana seperti itu. Dan pasti di street ini, kalau kita berbicara street, pasti sudah menjadi mungkin perbincangan ya. Maksudnya street itu apa sih? Batasannya sampai mana gitu. Dan itu masih menjadi perbincangan sampai sekarang, bahwa street itu kalau menurut saya dan hemat saya selama ini dan saya geluti, memang bahwa street itu lebih cenderung ke sesuatu yang spontan, sesuatu yang bebas, sesuatu yang memang tanpa ada pengaturannya terlebih dahulu, tanpa ada staging, tanpa ada dikonsepkan terlebih dahulu. Jadi memang semua di, baik itu mau di tempat-tempat umum, kemudian mungkin kalau di Indonesia lebih cenderung di pasar, kalau mungkin di luar negeri kayak Eropa lebih cenderung di perkotaan, seperti itu. Nah itu bisa kita kategorikan bahwa itu adalah street, seperti itu. Bisa juga memang kita lihat bahwa ada beberapa fotografer yang streetnya itu kalau di luar negeri banyak ya, kalau apalagi kalau kita lihat di apa ya, land sculpture itu streetnya itu, kalau saya belum sampai tuh, streetnya lebih cenderung ke dalam ruangan, indoor, penuh staging. Kadang bertanya, betul enggak ini foto street gitu? Tapi ya, kita tidak bisa katakan bahwa, menurut saya bahwa street itu batasannya adalah ini, tidak. Tapi memang kita punya, mungkin masing-masing punya idealisme tersendiri terkait memaknai street itu seperti apa. Jadi kalau kita gabungkan street fotografi itu, jadi gabungan antara kontekstual, konseptual, kemudian visual sama teknisnya. Seperti itu. Bentar. Oke, sabar, kenapa? Oke, kita berbicara masalah Gestalt. Jadi Gestalt itu, teori Gestalt ini dikembangkan oleh psikolog pada tahun 1920-an. Saya jujur aja memang saya belum pelajari secara mendalam dasar arti secara filosofinya itu seperti apa. Cuman saya baru baca beberapa referensi secara mudahnya, simpelnya, bahwa memang teori Gestalt ini dibuat mengikuti paham dari Max Werder. Dia meyakini bahwa pikiran menggunakan kecenderungan mengorganisir diri untuk membentuk keseluruhan pandangan secara global. Ya, maksudnya seperti ini. Jadi kita dalam diri kita, kalau kita bicara psikologi pasti kita bicara psikis, kalau kita berbicara psikis pasti berbicara masalah pemikiran, seperti itu. Dia meyakini bahwa pikiran menggunakan kecenderungan itu lebih, istilahnya lebih sering gitu. Mungkin kalau kita bilang 100% kecenderungan itu berarti mungkin 80% adalah cenderung, 20 adalah tidak cenderung, seperti itu. Nah, asal Gestalt itu sendiri berarti bentuk, gambar, struktur yang disatukan secara keseluruhan, ya. Seperti kalau mungkin teman-teman yang sering main street pasti sudah tahu. Mungkin karena ada pas materi ini baru, kayak saya kemarin baru tahu bahwa Gestalt itu seperti itu. Gestalt jadi mungkin kayak kita memotret orang, bukan memotret orang, memotret benda yang kita susun sedemikian rupa membentuk wajah. Wajah itu adalah kita gunakan namanya teori Gestalt. Jadi kita dari kecil semenjak kita lahir pasti kita tahu wajah itu seperti apa. Oh, ada mulut, ada mata, ada kepala, ada lingkaran, Pak. Jadi kalau ada kecenderungan bahwa kalau ada mungkin dua jendela yang kosong gitu kan, kosong kemudian ada atap gini, pasti kita berpikir, oh ya ini mirip kayak wajah. Kenapa bisa mirip? Karena memang kita sudah selama ini mengetahui bahwa wajah itu ada matanya dua, hidungnya satu, mulutnya satu, kemudian ada kepalanya, seperti itu, ataupun hanya sebagian, seperti itu. Jadi Gestalt lebih bagaimana cara otak ini berpikir, seperti itu. Kecenderungan berpikir itu lebih kepada apa yang selama ini kita simpan informasinya dari kecil sampai sekarang, seperti itu. Kayak contoh, mungkin saya tanya teman-teman. Teman-teman tahu wajah itu seperti apa? Pasti langsung muncul, oh ya matanya dua, ada hidungnya, ada alisnya, ada mulutnya, seperti itu. Mungkin lama-kelamaan akan menjadi, mungkin di WhatsApp itu ada ikon smile, senyum ya. Senyum itu mungkin matanya dua tapi dia mulutnya kan kita sudah pakai garpu, Mas. Kemudian
Kemudian lanjut, ide dasarnya adalah ketika kita dihadapkan pada pemandangan yang teratur, yang tidak teratur secara visual, pikiran kita menyederhanakannya menjadi pola dan bentuk yang lebih sederhana. Jadi otak kita atau pemikiran kita ini lebih suka ke sesuatu yang simple, lebih suka ke sesuatu yang sederhana. Dalam contoh mungkin kalau saya jalan-jalan ke pasar gitu kan, kalau kita lihat ruwetnya pasar banyak, itu istilahnya kita mau motret pasti bingung mau motret apa gitu. Tapi ketika kita pelajari Gestalt lebih mungkin kita lihat oh ya ada yang mesti enak kita foto nih, mungkin dari warnanya, mungkin ada orang yang jalan bersama dengan orang yang lain jalan, kita gabungkan. Nah, itu. Jadi kita sudah sampai ke ranah situ. Jadi bagaimana otak kita berpikir untuk menyederhanakan hal-hal yang tidak teratur. Mungkin boleh dibilang kayak abstrak seperti itu menjadi pola yang sederhana yang sudah ada dalam memori kita. Seperti itu. Jadi secara stimulus, otak manusia cenderung mengelompokkan visual berupa struktur, gelap terang, pattern, bentuk menjadi satu kesatuan yang utuh. Seperti itu. Mungkin nanti berikutnya bisa kita lihat contoh-contohnya. Jadi saya cantumkan juga sumbernya. Ini salah satu sumbernya berasal dari Snapshot Canon Asia. Gitu. Kemudian lanjut, prinsip Gestalt itu yang baru saya memang pahami baru 8. Ya baru 8 ini yang baru saya pahami. Saya sempat baca yang lain, cuman memang belum paham juga. Ada sekitar kurang lebih dari 10 teori Gestalt itu tapi pada prinsipnya memang pengembangan dari 8 prinsip ini. Seperti itu. Jadi prinsip-prinsip ini itu adalah prinsip yang digunakan otak kita, pikiran kita dalam memvisualisasikan apa yang dia lihat seperti itu. Jadi yang pertama adalah simplicity. Oke, saya lanjut. Simplicity. Kalau kita berbicara simplicity, teman-teman pasti kalau berbicara simplicity sudah sering ya. Apalagi kalau sering ikut lomba lebih suka yang foto-foto simplicity yang sederhana. Karena mungkin prinsipnya mungkin simplicity kalau dalam fotografi ya ada yang dikenal namanya less is more. Jadi sederhana tapi banyak gitu kan. Istilahnya lebih kuat gitu. Foto-foto yang simplicity ini lebih kuat untuk mungkin ikut lomba-lomba foto karena memang yang saya paham bahwa kalau orang bayangkan kalau kita ikut lomba foto nasional pasti ribuan foto gitu. Jurinya juga pasti tidak mungkin melihat secara visual, secara teknis, dan secara konsep. Dia kalau mau pikir dalam ribuan foto ada 1000 foto contoh. Dia harus lihat ini visualnya bagaimana, teknisnya apa yang digunakan, konsepnya apa. Pasti itu nggak bakalan cepat untuk penjuriannya, bahkan bisa berbulan-bulan juga untuk penjuriannya. Makanya otak, jadi juri umumnya pasti melihat sesuatu yang sifatnya enak untuk dipandang secara visual. Ya, visual itu lebih enak kalau kondisinya itu adalah sederhana seperti itu. Dan pasti teman-teman tahu kalau foto-foto yang lebih sederhana itu mungkin lebih enak untuk dilihat oleh mata seperti itu. Sama halnya mungkin kalau saya ke pasar itu saya hindari itu yang kerumunan banyak banget saya hindari karena memang istilahnya kalau foto yang seperti kerumunan itu banyak terus tidak ada yang menonjol itu lebih tidak ada poinnya, boleh kita bilang tidak ada fokus yang ingin kita tampilkan di situ. Jadi saya lebih memilih untuk bergerak sedikit ke tempat-tempat yang mungkin tidak terlalu ramai, yang lebih sederhana gitu. Jadi pikiran atau otak kita ini bekerja menerima gambar visual dalam bentuk yang paling sederhana atau paling nyaman dilihat seperti itu. Ini contohnya. Jadi teori Gestalt itu bukan hanya dikembangkan di fotografi tapi secara desain juga itu dikembangkan seperti itu. Kayak pembuatan logo itu semuanya kebanyakan cenderung menggunakan teori Gestalt. Karena logo itu kita bisa bisa dikatakan bagus karena memang kelihatan menarik untuk dilihat. Yang melihat itu adalah otak kita. Bahwa oh ya ini enak dilihat. Jadi teori-teori Gestalt itu digunakan untuk bukan hanya fotografi ataupun dan bisa digunakan untuk dunia desain seperti itu. Nah, ini kalau teman-teman lihat secara
pertama kali lihat pasti lihat ada kotak yang di tengah ya. Cenderung bahwa ada kotak yang di tengah sini. Nah, kemudian ada bulatan kanan ada 4 seperti itu. Nah, itu otak kita membacanya bahwa ya saya mau simpel, lihat ada kotak, ada bulat yang di sampingnya, mungkin ini kotak di depan, bulatnya di belakang. Ternyata ketika otak kita lebih lihat mendalam lagi, lama kelamaan, oh ternyata ini bukan bentuk kotak sebenarnya. Sabar ya. Ya, ini mungkin kalau bilang kayak gambar Pac-Man, Pac-Man itu yang ada games itu. Nah, ini kalau kita geser, ternyata dia bukan bentuk dari kotak, tapi memang ini adalah gambar Pac-Man itu. Nah, ini karena memang kenapa tadi saya bilang tadi, kita langsung lihat bahwa itu ada kotak, karena memang kecenderungan kita, otak kita ingin melihat sesuatu yang sederhana, tidak mau ribet gitu, tidak mau ribet, sangat tidak mau ribet. Contoh seperti ini, saya geser ke sini lagi. Pasti kita lihat, oh iya, ada kotak kecil lagi di samping tuh. Padahal itu tidak ada pembuatan kotak lagi itu. Cuman karena kita lebih otak kita lebih enak lihat sesuatu yang ringan, yang simple, makanya pasti bilang, oh ya ini kotak seperti itu. Jadi Gestalt itu lebih cenderung ke bagaimana pikiran atau otak kita ini berpikir berdasarkan pengalaman-pengalaman visual yang sudah selama ini dia rekam dalam diri. Nah, ini tapi pasti teman-teman bisa rasa nih. Ini tapi pikirnya kotak nih. Nah, ternyata setelah kita amati ternyata bukan kotak seperti itu. Tapi ketika pertama kali visual ini kita lihat bahwa ini membentuk kotak seperti itu. Itulah kenapa teori Gestalt ini sangat baik digunakan karena bisa menggabungkan sesuatu yang baru begitu. Rekaman apa yang selama ini kita punya, gambar manusia itu seperti apa, bulat itu seperti apa, tetapi dengan mempelajari teori Gestalt ini, hal-hal yang tadi tidak berbentuk itu kita gabungkan akan membentuk apa yang selama ini kita pikirkan. Seperti itu. Ini contoh ya simplicity. Pasti teman-teman lihat ini ada tali, langsung nggak mau tali langsung ke arah itu orang. Jadi tangannya juga pas pegang itu tali. Gitu kan? Pasti kita pikir, oh iya, ini kayak connect gitu kan. Tapi setelah kita lama-lama kelamaan, oh ini nggak mungkin bisa. Cuman pertama kali kalau kita lihat, oh ini orang lagi di pantai, lagi jalan, lagi pegang tali yang dari atas, seng di atas gitu. Padahal secara ini tidak ada sama sekali. Mereka tidak berhubungan sama sekali. Cuman otak kita membaca bahwa itu ada koneksi di situ. Begitu. Jadi kita nggak mau pusing. Oh ini ada tali nih. Oh tali ini dari seng gitu turun. Oh pas kena tangannya. Apa itu? Ya, seperti itu. Kemudian ini foto. Ya. Foto, jadi saya motret ini di Kabupaten Toli. Ini ada ibu-ibu tangannya keluar, kepalanya dia geser sedikit ke samping tiang kaca ini supaya nggak kelihatan. Saya motret. Nah, kalau teman-teman lihat pertama kali pasti melihat tangan saya yang ada bayangannya itu kayak ingin berpegangan dengan orang yang di dalamnya begitu. Pertama kali otak kita pasti akan membaca seperti itu, cenderung untuk membaca seperti itu. Karena berdasarkan pengalaman visual bahwa ketika ada dua tangan yang saling mendekat, terbuka, itu pasti biasanya kayak mau salaman gitu kan. Itu karena sudah terekam dalam diri gitu. Nah, ini padahal secara kita lihat teliti, kalau otak melihat lagi lebih dalam, oh ini ada lampu, ada segitiga, ada kaca spion, ada ini. Cuman otak kita awalnya nggak mau melihat hal itu. Dia melihat sesuatu yang nyaman. Yang nyaman itu apa? Sesuatu yang selama ini sering dia lihat. Gitu. Nah ini pasti kita melihat ada tangan, ingin memegang tangan yang ada di mobil. Nah itu, sesederhana itu, simplicity itu sesuatu yang sangat kuat menurut saya dalam dunia fotografi, sangat kuat karena itu berperan dalam dunia dalam hal cara kita melihat sebuah foto. Ini saya foto-foto selfie seperti ini.
mungkin saya memang tidak terlalu banyak masalah foto selfie. Kalau kita dengar Vivian Maier itu, foto selfie-nya itu luar biasa sekali. Tapi memang saya belum banyak melihat foto-fotonya. Beberapa fotonya sudah saya lihat, dan memang sangat-sangat luar biasa. Kalau saya dengar sejarahnya, beliau itu kalau motret masih pakai kamera yang roll itu, tidak pernah dia cetak. Kebanyakan fotonya adalah foto selfie. Dan masalah foto selfie apakah masuk dalam kategori street photography? Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, apakah foto selfie bisa masuk dalam street photography? Nah, pemahaman saya selama ini setelah saya lihat-lihat, mungkin karena saya lebih cenderung orang yang tidak lebih suka yang betul-betul spontan saat memotret. Menurut saya selama memang kita tidak ada niat mempersiapkan alat sesuatu pada saat untuk kita masukkan ke dalam unsur street kita pada saat ke depan ingin motret nanti, mungkin hari ini saya siapkan mungkin topeng gitu, saya bawalah untuk pergi nyetrit untuk pada saat untuk masuk ke dalam frame foto street saya. Ya menurut saya itu bukan masuk street karena sudah disiapkan peralatan apa yang ingin dimasukkan. Tetapi ketika kita sampai tidak pernah terpikirkan sama sekali, tapi pikiran itu muncul spontan ketika pada saat kita berjalan nyetrit, menurut saya karena memang menurut saya itu masuk street karena memang diri kita juga masuk ke dalam unsur street itu sendiri. Seperti itu. Kalau lihat Vivian Maier, kayak contoh gini, kita memotret orang yang di dalam kafe, yang ada kaca, orang di dalam kafe, kita lagi di luar. Bagaimana kita bisa memunculkan wajah orang yang dalam kafe? Biasa kita pasti menutupi pantulan cahaya itu dengan diri kita gitu, sehingga orang yang di dalam itu bisa muncul. Itu sering kita lakukan, teman-teman yang sering nyetrit ataupun mungkin yang lain, kalau lakukan itu pasti dengan adanya kita di depan, menghilangkan cahaya, orang yang di dalam bisa kita lihat. Jadi secara tidak langsung kita juga sudah bisa masuk dalam foto street itu sendiri, seperti itu. Jadi foto ini simpelnya pasti otak kita membaca ada tangan ingin memegang kaki. Kita tidak melihat ada motor sebelah kanan, DN-nya 3467XS, DN312 Eki, ada motor Mio, ada motor Scoopy. Kita tidak melihat itu. Kita hanya melihat, otak kita melihat sesuatu yang sangat sederhana dulu. Setelah lama baru pasti kita mengamati. Oh, di sana ada warna biru, mungkin pipet, itu sedotan, kalau istilahnya di sini sedotan atau pipet kan. Seperti itu. Jadi otak kita lebih cenderung melihat sesuatu yang sederhana. Itulah prinsip untuk simplicity. Kemudian yang kedua, simetri. Jadi unsur simetri dalam gambar dianggap sebagai bagian dari kelompok yang sama atau sebuah kesatuan. Ya, otak kita, pikiran kita kalau melihat sesuatu foto yang simetri, pasti itu enak dilihat. Dan kita anggap bahwa komponen simetri itu masuk dalam komponen foto itu sendiri. Dari dalam satu kesatuan. Yang mungkin viralnya dulu pernah ada foto yang mungkin lebih sering juga, yang di Bali itu ada foto gapura begini, kemudian yang tidak ada refleksi dijadikan air ditaruh ataupun mungkin HP, jadi di foto refleksinya bagus banget tuh. Jadi ada gapura, orang berdiri di tengah di sini, kemudian ada refleksi, jadi menggabungkan kedua hal ini sangat menarik sekali. Jadi mata kita juga, otak kita ataupun mata ini lebih enak menyukai hal-hal yang simetri, karena memang simetri itu dianggap sebagai sebuah kelompok yang satu kesatuan secara keseluruhan dalam foto. Simetri dapat diciptakan dengan menyeimbangkan elemen atau mencerminkannya. Seperti itu. Jadi simetri itu tidak selamanya bahwa harus ada refleksi, harus sesuatu yang sama. Kalau kita simetri ya mudahnya kita foto, kasih mungkin air, refleksi, itu pasti simetri banget gitu. Kalau mungkin teman-teman juga yang ikut sering lomba foto, mungkin ya kalau saya ya kalau bingung fotonya mau bagaimana on the spot seperti itu, bingung foto bagaimana, ya biasa mungkin saya cari yang refleksi. Kalau nggak ada air, nggak ada cermin, ya mungkin kita bisa gunakan HP, kita bisa gunakan air sebagai muncul refleksinya, sehingga muncul ada simetrinya. Kalau ada simetrinya, itu lebih cenderung menarik untuk dilihat. Nah,
Tidak selamanya bahwa simetri itu harus ada refleksi, tidak. Bisa juga dari komponen-komponen yang mirip, tetapi ketika kita lihat dia kayaknya simetri begitu. Ya, ini contoh foto simetri. Jadi ada ini di Pasar Potret Makassar. Refleksinya saya foto ada genangan air memang di tempat pelelangan ikan. Kita lihat, otak kita pasti ketika melihat, oh iya, ini menarik karena ada refleksinya. Jadi kalau tidak ada refleksinya, hanya mungkin lantai saja, kita hanya lihat orang di atas, tidak terlalu menarik. Tapi dengan adanya refleksi, ada air di situ, jadi refleksi, kita anggap bahwa adanya simetri di situ. Dan ini adalah sebuah kesatuan, baik di atas atau di bawah adalah sebuah kesatuan gitu. Jadi otak kita pikiran kita lebih cenderung melihat hal-hal yang mudah atau ringan, yaitu kayak tadi, ketika ada sesuatu yang simetri, itu dianggap sebuah kesatuan. Nah, di sini kalau kita lihat, mungkin awal kita lihat ada kaki dua ya, dua kaki ini berpasangan. Kemudian ada adik di sini, ada adik juga di sini. Dua-dua nih saling menunduk nih. Dua-dua saling menunduk. Jadi kalau kita lihat secara pertama kali, pasti kita lihat, ada sesuatu gerakan yang sama, kanan dan kiri. Kemudian ada kaki yang tengah-tengah. Itu kayak membagi dua hal yang kanan ini simetri dua-duanya. Karena mempunyai gerakan yang sama dengan adanya kaki di tengah. Di sebelahnya ini, kaki dan ini mirip. Kemudian ada di sebelah sini, ini lagi nunduk bersamaan. Ini kayak membentuk simetri. Jadi mereka kayak ada sebuah kesatuan di dalamnya. Ada hubungan di dalamnya begitu. Jadi tapi ketika kita lebih lama lagi melihat, enggak simetri seperti itu. Jadi saya bilang tadi, otak kita lebih suka melihat sesuatu yang simpel. Awalnya pasti dilihat, ya ini simetri. Tapi ketika kita sudah lama melihat, tidak ada simetri di dalamnya begitu. Jadi teori Gestalt untuk simetri itu bahwa memang sesuatu yang mirip itu dianggap sebagai sebuah kesatuan karena lebih nyaman untuk dilihat. Kayak seperti ini, otak kita pasti melihat ada orang berjalan sebelah kanan, ada orang berjalan juga sebelah kiri. Dengan langkah yang mirip, kayak semacam kayak ini seimbang nih kanan dan kiri gitu. Nyaman untuk dilihat. Ada langkah, ada orang kini, kemudian ada orang duduk. Kayak duduk, kemudian di sini ada garam. Ini tambah garam. Jadi kayak simetri. Jadi bahwa otak kita melihat adanya sesuatu yang simetri, enak untuk dilihat gitu. Ada ke kanan 2, di sebelah kiri juga ada 2. Nah, tetapi secara kita lihat lebih dalam lagi, lebih pelan-pelan, lebih detail, enggak, yang satu pakai topi, yang satu tidak. Cuman secara singkat, secara spontan otak kita melihat, ini dua buah bagian yang simetri. Gerakannya sama. Bayangkan kalau seandainya orang yang sebelah kanan ini duduk, dan satu lagi jalan. Itu nggak akan kelihatan simetri. Cuman karena memang posisinya mirip, dia jalan, ada langkahnya terlihat, dan di sebelah juga ada langkah, jadi semacam kayak simetri. Seperti itu. Yang berikutnya, figure to ground. Figure to ground ini teman-teman sudah sering lakukan, ya baik itu yang sering main di street ataupun yang lain. Pasti ketika kita memotret, kita ingin menonjolkan point of interest. Ini point of interest ini kepada prinsip figure to ground. Jadi kita ingin menonjolkan apa yang fokus dalam foto kita gitu. Figure to ground membantu kita untuk menjelaskan elemen mana yang dianggap sebagai sosok, point of interest, dan elemen mana yang akan menjadi latarnya. Seperti itu. Nah, figur tersebut adalah objek atau minat utama, atau latarnya adalah latar belakang atau sekitar figur. Jadi, figur to ground ini lebih kepada bagaimana kita bisa menonjolkan objek atau poin yang kita foto seperti itu. Nah, jadi harus figur ini, groundnya ini harus bisa memunculkan figurnya itu. Tetapi kalau seandainya tidak ada unsur latarnya atau groundnya ini yang mungkin karena bertabrakan elemennya sehingga tidak muncul, berarti itu tidak akan dilihat enak oleh pikiran kita. Contohnya seperti ini.
ini yang sebelumnya saya izin saja dulu. Slide-nya yang saya buat ini tadi sekitar 30 menit lalu ternyata hanya setengah saja yang jadi. Saya pikir sudah jadi full. Pas tadi saya buka, banyak yang hilang ternyata. Akhirnya contoh-contoh secara visual, desain visual saya tidak tampilkan, hanya beberapa saja. Nah ini, kalau teman-teman lihat ini foto, lihat ini desain, ada dua yang mungkin dalam pikiran teman-teman. Yang pertama lebih cenderung ke gajah mungkin ya, gajah ada matanya, ada belalainya. Nah, tetapi secara kita lihat lagi, oh ternyata ini ada pohon apa ya, pohon pinus begitu. Kemudian di sini ada bintang mungkin yang besar, di sini ada bulan, ya. Secara oh ya ini kondisi malam hari gitu. Jadi figurnya itu adalah, ada juga yang melihat bahwa figurnya ini adalah gajah, ada juga yang melihat bahwa figur ini adalah pemandangan seperti itu. Jadi semua tergantung dari orang itu yang melihat. Tetapi bahwa harus ground ini harus menunjukkan memang figurnya seperti itu. Jadi tidak bisa saling menutupi, tapi memang harus bisa menunjukkan figurnya. Istilahnya mungkin kalau kita bilang kalau untuk foto itu kita suka sesuatu mata kita yang kontras gitu. Objek yang ingin kita tampilkan, walaupun dia sekecil apapun, itu kalau dia kontras, itu pasti mudah untuk dilihat seperti itu. Ya prinsip yang bisa digunakan adalah seperti ini, ya figure to ground. Ini contohnya, ini foto refleksi. Jadi mata kita pasti melihat, oh ya ini ada anak ataupun seorang anak laki-laki yang jalan, tangannya terbuka di antara dua tiang seperti itu. Figurnya itu adalah itu anak, groundnya itu adalah tiang dengan awannya di belakang seperti itu. Ya, bayangkan kalau seandainya anak ini berada di tiang, dia bergeser sedikit tangannya itu yang kedua, duanya dia bertabrakan dengan groundnya ini tiang, maka figurnya ini tidak akan keluar, tidak akan muncul, bukan tidak muncul. Fokus mata kita tidak langsung terfokus pada itu. Jadi kalau dia di tembok, ya, dia sedikit mungkin kena bagian tubuhnya ke tembok, pasti kita ingin melihat secara spontan, tidak melihat bahwa itu adalah ada seorang anak yang bergerak. Pasti kita akan lihat lebih dalam dulu, baru oh iya ternyata ini anak yang lagi bergerak. Tapi ketika kita tempatkan sedemikian rupa bahwa ini anak berada di antara groundnya ini, di antara tembok itu, kemudian dia kontras dengan di belakang, gesturnya ada, kita pasti langsung mata kita melihat, ada anak seperti ini, tanpa harus kita lihat lebih detail, enggak. Tapi mata kita lebih nyaman dengan kondisi yang seperti ini. Jadi, oh ya, langsung kita fokus ke poinnya. Oh, ini anak yang lagi bergerak, coba langkah di antara tiang. Nah itu. Jadi, kita juga pada saat memotret harus mempertimbangkan hal seperti ini. Karena untuk menonjolkan poinnya itu memang harus kontras dengan groundnya atau backgroundnya. Caranya dia kontras itu bisa dari segi warna, bisa dari segi cahaya, bisa juga mungkin bisa dari segi arti juga seperti itu. Tapi ini lebih secara visual bahwa kita usahakan bahwa figurnya ini tidak berada bersamaan dengan groundnya. Jadi usahakan dia di antaranya seperti itu supaya otak kita bisa dengan mudah melihat apa sih yang ingin ditampilkan seperti itu. Nah ini kalau dilihat langsung, ada anak ada lubang, kemudian di situ ada tampilan siluet seorang pakai topi seperti itu. Nah otak kita lebih suka dengan hal seperti itu, mudah tahu bahwa itu adalah orang, bahwa itu memang dia lagi memakai topi. Dia lagi menghadap ke kanan. Nah, bayangkan kalau seandainya posisi ini orang yang jalan itu agak maju sedikit, dia tertutup oleh badan. Ini foto di kapal, berbadan kapal, dia menutup dengan garis hitam itu, dia bergerak sedikit ke kanan, maka tidak akan muncul figurnya, tidak akan kuat. Bahkan kita tidak tahu bahwa ternyata ini adalah manusia seperti itu. Jadi memang kita berusaha supaya munculkan figur ini dengan memanfaatkan background-nya atau ground-nya.
kita manfaatkan sehingga bisa memunculkan secara kontras, secara kuat figur yang ingin kita tampilkan, poin yang ingin kita tampilkan. Jadi walaupun ini sebesar figurnya sebesar ini, ada yang bagian depan, ada yang bagian belakang, ada bagian tengah, poinnya itu atau figurnya itu kecil, ya, itu akan menonjol. Jadi dengan cara buat foto yang sifatnya apa ya, sangat menarik untuk dilihat gitu. Jadi dengan walaupun hanya figurnya, tapi ketika kita tempatkan pada tempat yang sesuai, otak kita akan lebih cenderung melihat hal itu. Otak kita tidak melihat lagi, oh ini ada garis ini, ada garis habis besi yang dilas, pertemuan yang habis dilas, bahkan merah-merah ini yang tadinya warnanya kuat banget itu bukan menjadi isu lagi untuk dilihat. Dia akan fokus pada hal yang ada di dalam lubang ini, sampai kepada orang itu. Tetapi ketika orang itu tidak ada, pasti bingung. Kita mau cari apa sih? Nggak ada. Tapi ketika ada itu orang, langsung mata kita langsung lihat, oh iya, dia kontras banget, enak untuk dilihat. Seperti itu. Jadi untuk memunculkan figur itu tidak mesti figur itu besar, tetapi memang bagaimana kita tempatkan sedemikian rupa bahwa dia tempat pada daerah yang kontras, kemudian figur backgroundnya ini bisa membantu untuk memunculkan figurnya gitu. Jadi diusahakan jangan bertabrakan. Jadi kalau teman-teman yang sering sudah bergulat dengan dunia fotografi pasti tahulah untuk hal seperti ini. Mungkin teman-teman yang baru ini jadi pelajaran bahwa ketika kita ingin memunculkan, kayak contoh, ketika kita memotret seseorang, refleksi orang yang mana yang satu refleksinya tertutup oleh gedung, orang tertutup oleh gedung, dan satu orang yang tidak tertutup oleh gedung. Secara visual, orang yang memotret tahu bahwa itu ada orang yang potret. Tetapi ketika orang yang lain melihat, ada foto orang refleksi di belakangnya gedung, itu akan bertabrakan. Seperti itu. Bahkan kita tidak lihat ada orang di situ. Makanya foto yang baik adalah foto yang betul memang backgroundnya ini bisa menguatkan dari figurnya. Seperti itu. Ini juga saya motretnya di pagi hari. Saya agak low angle itu fotonya supaya bisa memunculkan daripada proses transaksi. Jadi ini ada seorang bapak-bapak jual tomat, ya. Kalau teman-teman lihat pasti langsung lihat bahwa ada transaksi, ada yang pakai helm, bawa mobil, bawa motor, ada yang pakai topi. Ya padahal ini tidak lihat detailnya topinya seperti apa gitu kan. Ini kalau secara siluet, karena otak kita lebih tahu dengan hal-hal yang sederhana, oh ya tahu ini topi. Kemudian tahu oh itu plastik, oh ya tahu itu motor. Padahal itu tidak bentuk sempurna, tapi otak kita lebih sesuka sesuatu yang simpel gitu. Dan bisa lihat oh ya ini seperti ini. Jadi dia bisa tahu, otak kita baca bahwa oh ya ini adanya transaksi tomat, bukan tomat ya, sayur gitu kan. Nah, bayangkan kalau seandainya saya memotret itu agak tinggi lagi. Ini kan agak low, saya agak tinggi lagi, ini barang transaksinya ini akan tertutupi oleh motor. Gitu. Pasti akan tertutupi oleh motor. Jadi tidak akan tertonjolkan apa yang dilakukan gitu. Transaksi apa yang dilakukan, tapi ketika saya agak low sedikit, akhirnya muncullah bahwa ada transaksi transaksi sayuran seperti itu. Jadi memang kita harus perhatikan. Jadi saya ketika melihat foto yang mungkin yang tadi saya bilang kalau standar saja sesuai dengan sejajar orang yang bertransaksi, saya foto dia sayurannya kena dengan motor, kalau saya pasti tahu bahwa itu ada sayuran. Tetapi ketika orang lain yang lihat, itu pasti tidak akan melihat bahwa ada sayuran. Tetapi dengan kita memanfaatkan sedikit bergerak ke bawah, tonjolkan backgroundnya itu memang clear, bisa menguatkan daripada figurnya, akhirnya apa? Akhirnya bisa muncul ketika orang melihat bahwa oh ya betul ada transaksi di situ, ada interaksi di antaranya seperti itu. Jadi memang sangat penting untuk memperlihatkan hal-hal seperti ini. Jadi kita harus bisa melihat bahwa background ini harus bisa menonjolkan figurnya seperti itu. Berikutnya ini sebentar teman-teman.
Ya, berikutnya ini common fat. Ini common fat itu sebentar. Ini karena materinya tadi sempat hilang sebagian, ternyata di sini penjelasannya tidak ada. Jadi kalau common fat itu intinya bahwa ini contohnya ya. Nah, saya izin, mohon maaf yang itu penjelasannya hilang, bukan hilang, karena tadi sudah saya buat sampai selesai, pas saya save ternyata save-nya ini masuk ke dalam OneDrive gitu. Jadi harus mesti di-download begitu kan. Ternyata tidak full. Saya izin aja bahwa common fat ini artinya prinsipnya yang salah satunya adalah di ini teman-teman, ya, otak kita itu bahwa ketika melihat sesuatu yang bergerak sama, anggap saja saya bergerak ke arah utara, Om Windu bergerak juga ke arah utara gitu, sama. Tapi ternyata kita ini punya sesuatu keperluan yang berbeda, ya, keperluan yang berbeda. Tapi dengan adanya dibuatkan di foto secara bersamaan kayak bergerak ke arah yang sama, kita berpikir bahwa kedua orangnya adalah satu kesatuan, seperti itu. Contohnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat ini gambar anjing. Anjing ada yang satu duduk melihat ke sana, ada yang satu berdiri melihat ke sana, ada yang satu anjing warna hitam sudah berjalan ke sana, begitu. Kalau kita melihat secara visual, ini memiliki satu kesatuan gitu. Karena mereka ingin berjalan, seakan-akan ingin berjalan bersama untuk ke sana gitu. Tetapi secara bertahap. Gitu. Jadi otak kita lebih cenderung melihat sesuatu ketika mempunyai gerak atau arah yang sama, kita anggap bahwa mereka mempunyai satu ikatan yang sama gitu. Ya, jadi secara sepintas kita lihat, wah ini kayaknya memang mau jalan sama-sama gini. Tapi ini duluan. Tetapi secara kalau kita detail, bisa saja anjing yang satu melihat ke arah lain, anjing yang satu jalan sendiri mau belok kanan, bisa saja seperti itu. Cuman otak kita nggak mau peduli, itu terserah mau gimana. Tapi ketika dilihat awal, dilihat adalah sebuah kesatuan seperti di gambar ini. Kemudian yang ini foto ini contohnya seperti ini juga, bahwa contoh ada di sini teman-teman lihat ada patung Soekarno mempunyai tangan arah yang sama, ternyata di sebelahnya juga mempunyai arah yang sama ke sana ke atas, jadi kayak pokok daun-daun ini juga mengarah semua ke atas. Jadi otak kita berpikir melihat sepintas ini kayak ya berirama semuanya ke atas gitu. Berirama semua ke atas gitu. Tetapi secara kita lebih dalam lagi, lebih lihat lebih detail lagi, oh ternyata oh enggak gitu. Cuman otak kita pada saat awal melihat dia enggak peduli. Dia hanya melihat enak dilihat karena ada sesuatu gerakan yang sama. Mereka sama-sama yang satu angkat tangan kayak semacam daun juga mempunyai gerakan yang sama, yaitu ke atas. Seperti itu. Nah ini juga, ini foto refleksi, kita lihat ada orang sini lagi berjalan, mereka berjalan ke sama arah-arah yang sama, otak kita melihat pasti berpikir, ya ini satu gerombolan yang sama nih, ingin jalannya ke sana. Padahal secara realitanya, ini orang mempunyai kepentingan yang berbeda. Orang yang di depan ini nggak ada hubungannya sama kelompok orang yang di belakang, nggak ada hubungannya. Tetapi otak kita melihat, dia jalan sama-sama, ya pasti mereka akan berhubungan. Mereka berhubungan secara sepintas ketika otak itu melihat. Tetapi secara realnya dia tidak ada hubungan. Otak kita nggak mau tahu dia ada hubungan apa tidak. Dia hanya lihat, wih ada irama yang sama, ada arah yang sama. Mereka adalah sebuah kesatuan seperti itu. Kemudian berikutnya proximity. Nah, kalau proximity ini adalah sekelompok elemen yang saling berdekatan. Prinsipnya adalah sekelompok elemen yang saling berdekatan lebih mungkin dianggap sebagai milik bersama. Milik bersama itu mereka adalah satu kelompok, satu kesatuan dalam satu bentuk yang satu pola gitu. Daripada jika mereka berjauhan. Nah, maksudnya ini yang sering dipakai oleh teman-teman street photographer. Kenapa saya bilang itu? Pasti kalau teman-teman street photographer, contoh, mungkin kalau di pasar ada yang lagi bapak-bapak lagi duduk di depan, ya. Kemudian mungkin ada bapak-bapak lagi yang lagi ngangkut barang di truk. Pasti kalau orang-orang street pasti lihat, oh ya, usahakan bahwa orang yang bergerak di atas ini pas di kepalanya gitu. Jadi ketika mereka didekatkan, itu akan membentuk suatu kesatuan yang baru seperti itu.
Contohnya seperti ini. Ini mereka tidak ada hubungannya. Cuman kalau kita lihat di sini, ketika mereka didekatkan, kalau mereka berjauhan tidak ada maknanya. Tapi ketika mereka berdekatan, ada angka 5 di sini dan orangnya 5 jumlahnya. Ini semacam kayak ada kesatuan. Oh ya, mereka berhubungan gitu. Tapi ternyata secara real mereka tidak. Tapi otak kita pertama kali melihat, pikiran kita pertama kali melihat bahwa mereka, oh ya ini 5, ini berhubungan nih semuanya. Gitu. Bayangkan kalau mereka berjauhan, ada yang jauh di sana, di sana ada tulisan 5, nggak ada hubungan, nggak ada menarik. Cuman karena itu mereka kita tempatkan foto sedemikian rupa, posisinya segitu, akhirnya ketika mereka semua didekatkan, itu enak untuk dilihat, menghasilkan sesuatu yang selama ini kita rekam seperti itu. Kayak yang tadi angka 5 ini contoh, kita lihat ada pisau, kemudian ada kayak bercak darah di atas, padahal ini berkas cat, kemudian ada bapak yang lagi tidur gitu, ada pisau. Kalau ada pisau dengan darah, ada manusia, pasti kita lebih berpikir, wih, ada mungkin luka pada manusia gitu. Seperti itu. Bayangkan kalau seandainya ini foto saya ambil dari sebelah kanan. Darah tidak ada, Bapak lihatnya ke sana, itu enggak tidak ada hubungan, tapi ketika kita dekatkan dengan kita mungkin bergerak sedikit, kita dekatkan ke semua visual ini akan kelihatan menarik. Ada pisau, ada manusia, ada darah di belakang. Nah, ada semangka juga ada di sini, jadi kayak membentuk bahwa orang ini habis mungkin kena benda tajam gitu. Karena kita pasti anggapan bahwa pisau itu adalah benda tajam. Jadi proximity ini yang sering digunakan teman-teman street untuk membuat suatu pola yang tidak ada hubungannya, tapi ketika didekatkan dia akan menjadi sebuah kesatuan seperti itu. Ini saya foto di Bali, ada bule lagi masuk ke pintu ini, kemudian ada dia lagi perbaiki tasnya, lagi narik. Pas saya lihat momennya ada bapak yang bagian petugas sana, dia lagi melihat ke atas, tasnya juga hitam. Jadi saya posisikan sedemikian rupa, saya capture, akhirnya jadi seperti ini. Jadi kita melihat bahwa mereka dua ini berhadapan. Otak kita melihat, pikiran kita melihat mereka dua ini berhadapan. Dan tangan ibu ini lagi angkat tangan gini, menarik gitu kan, menarik. Jadi seakan-akan dia masuk dalam tasnya gitu. Orang kita tidak melihat ada burung di sini, ada Bali ke festival diselenggarakan layang-layang oleh peserta, itu nggak lihat. Kita hanya pasti fokus pada orang ini saling berhadapan gitu. Padahal mereka secara kita rubah posisi, mereka tidak ada hubungan, tapi ketika kita dekatkan, mereka akan berhubungan. Nah, inilah yang sering digunakan oleh prinsip Gestalt proximity ini, yang sering digunakan oleh teman-teman street photography. Nah, similarity ini. Kemudian berikutnya similarity adalah prinsip menyatakan bahwa ketika segala sesuatu tampak mirip atau sama lain, secara stimulus kita akan mengelompokkan bersama. Contoh mungkin yang teman-teman street lagi sering, oh ada merah. Ketika kita gabung merah, oh ya ini kayak sesuatu yang sama, enak untuk dilihat. Otak kita melihat, oh ada pun mungkin ada yang lagi foto foto yang orang lagi bergerak, sama-sama melangkah, kita berpikir bahwa oh mereka punya gerakan yang sama. Ini mereka ada hubungan seperti itu. Atau ini yang sering digunakan sama teman-teman street yang repetisi. Repetisi itu yang pola yang berulang, yang sama, yang pola-pola berulang, jaraknya sama gitu. Itu yang sering sekali dipakai untuk ikut lomba event. Karena itu yang sangat menarik untuk dilihat. Tapi ada satu lagi yang lebih menarik, ada namanya broken repetition. Jadi mungkin bisa kebayang anak-anak lagi berbaris lagi menghadap ke depan, berbaris pakai baju merah putih anak SD. Kemudian tiba-tiba di tengah sini ada yang pakai baju pramuka, yang lain SD. Ini yang lainnya sama, dia sendiri yang tidak sama. Ini lebih menarik dibanding repetisi ini. Jadi ada persamaan di antara semua, tapi pas di sini ada yang beda. Ini sangat menarik dibanding semuanya pakai anak baju merah putih, baju anak SD gitu. Jadi similarity ini yang sering digunakan untuk teman-teman. Sabar masih connect ya? Tadi yang stabil di sini. Aman ya? Oke. Aman. Oke, baik. Itu yang tadi masalah similarity, persamaan. Jadi sering digunakan teman-teman street untuk memotret. Dan paling sering digunakan untuk membuat foto yang sangat menarik. Yang saya bilang tadi, repetisi. Repetisi itu mungkin kayak tiang-tiang berurut sama polanya. Itu enak untuk dilihat.
ketika ada sesuatu sosok di antara tiang itu kita isi gitu, itu lebih bikin namanya broken repetisi. Itu yang paling luar biasa sering dipakai oleh teman-teman, dan itu paling sering menang lomba, apalagi di salon foto yang sifatnya begitu ya, minimal ecep tuh. Oke, lanjut izin. Nah ini ada anak-anak, dia masuk tangan, tiba-tiba juga ada ibunya juga sebelah kanan lagi jempol gini ya, rambutnya mirip, tangannya. Jadi otak kita pasti melihat ya, tidak melihat tangannya ini bagaimana ada jagung, tapi melihat ini ada baju, di sini ada anak gitu, mempunyai gerakan yang mirip. Jadi ada kesamaan, mereka kayak bentuk kesatuan, sama-sama masukkan tangan ke dalam mulut, yang satu jempol, yang satu sana gitu. Kita tidak melihat lagi ada toples, itu tidak, mata kita enggak. Nanti setelah kita amati lebih dalam baru kita, oh ada toples, oh ada so nice gitu kan, sosis di dalam sini, ada jagung. Nah, tidak, otak kita pasti hanya terbuka, awalnya pasti terlihat pada anak ini sama gambar yang ada di sini, karena mempunyai kemiripan, baik dari rambut dan gestur tangannya seperti itu. Ini juga mereka ini tidak ada hubungannya sama sekali, cuman mungkin kayak bapak-bapak begitu lebih nyaman untuk istirahat berdiri ya, lihat sesuatu yang agak lama pasti mereka lebih cenderung istirahat. Jadi mereka sama-sama pegang tangan di belakang. Ini lagi di pantai, saya motret, saya dekatkan sedemikian rupa, kayak mereka bentuk kelompok seperti itu. Jauh mereka ini seakan-akan punya gestur yang sama, pegang tangan di belakang lagi istirahat. Mereka ini kayak berhubungan gitu. Otak kita nggak melihat lagi dia pakai tas, dia ada yang pegang HP gitu, dia pakai sendal apa, enggak. Lebih cenderung kepada posisi atau gesturnya yang dia ada pada dirinya gitu. Nah, kalau ini teman-teman mungkin bisa lihat cenderung bahwa kita melihat ada 3 di sebelah, ada 3 juga di sebelah gitu. Nah, ada 3 di sebelah, ada 3 sama. Mereka tuh sama, 3 sama. Yang satu masih anak-anak 3, yang satu orang tua 3 gitu. Ini kayak membentuk sebuah kesatuan. Ini 3 untuk anak-anak, ini 3 untuk ibu-ibu. Boleh dibilang kayak ini adalah masa depannya seperti itu. Padahal secara visual mereka tidak ada berhubungan, cuman karena kita dekatkan, mereka jadi berhubungan. Otak kita tidak berpikir lagi, oh siapa sih anak ini sebenarnya? Gitu. Ada hubungannya nggak sama ibu-ibu di sini? Itu tidak melihat hal seperti itu, tapi dia hanya melihat visual. Pertama kali ada 3, ada anak kecil 3, anak ibu-ibu 3 di samping seperti itu. Continuity, prinsip berikutnya yaitu prinsip continuity menyatakan bahwa elemen-elemen yang diatur pada garis atau kurva dianggap lebih terkait pada elemen yang tidak pada garis atau kurva. Nah, ini maksudnya otak kita lebih suka melihat sesuatu garis. Garis itu ketika dia berjalan, otak kita ingin melihat dia tersambung terus. Mau kemana pun dia akan tersambung gitu. Lebih enak ke situ seperti itu otak kita untuk melihat. Nah, kemudian kontinuitas ini menjelaskan bahwa pikiran kita cenderung untuk melanjutkan bentuk atau garis di luar titik akhirnya gitu. Nah, maksudnya biasanya kalau kita lihat garis biasa, ada garis juga yang melengkung seperti itu, tapi ketika contoh seperti ini. Mungkin lebih jelasnya di contoh ya, izin teman-teman. Nah, seperti ini contoh. Nah, kita lihat teman-teman bisa lihat otak kita pasti melihat tiang dari kaca spion ini nyambung dengan tiang listrik gitu yang ada pada kaca spion, cerminan dari orang yang lagi petugas PLN yang lagi perbaiki listrik seperti itu. Nah, ini kaca spion, kalau tiang kaca spion pasti kita lihat bahwa sebenarnya dia sudah akhir. Panjangnya itu tidak akan lanjut sampai ke atas, tidak. Dia akan berakhir. Cuman karena otak kita melihat kayak ini sebuah garis yang kontinu, yang bersambung gitu. Jadi kita melihat sisi akhirnya gitu. Itu garis. Dia nyambung. Padahal tiang dari kaca spion ini hanya terhenti di situ. Pada saat di ini. Cuman karena kita tempatkan sedemikian rupa, otaknya kita melihat bahwa ini kayaknya kayak tiang dari kaca spion ini nyambung dengan tiang listrik yang ada di orang yang lagi perbaiki ini. Seperti itu. Ini juga kayak tiang kabel-kabelnya juga nyambung nih. Kabel-kabelnya nyambung semuanya sampai ke belakang. Padahal kan
tidak seperti itu. Tapi otak kita melihat nyambung semuanya seperti itu. Padahal mereka tidak, panjangnya tiangnya itu tidak seperti itu, panjang kabelnya tidak seperti itu. Tapi otak kita nggak mau hal seperti itu, dia hanya lihat sederhana aja. Oh, ini kayak nyambung nih. Oh, ini kayak tiang spion yang nyambung dengan ini nih. Nah, itu akan kelihatan menarik, dan otak kita lebih suka sesuatu yang memang continue seperti itu. Ini foto mobil, di belakang ada teman-teman lihat ada refleksi dari pohon, di belakang ada pohon yang bukan refleksi. Kalau kita lihat sepintas, ini kayak nyambung semua, jadi pohon ini keluar jadi asli gitu. Yang tadinya refleksi keluar jadi asli. Tapi secara kita lebih dalam amati, oh enggak, ternyata enggak ada hubungannya gitu. Cuman karena kita tempatkan, jadi kayak nyambung sedemikian rupa, jadi otak kita merekam bahwa oh ya ini pohon gitu, pohon. Padahal pohon yang di belakang tidak muncul sampai akarnya, tidak sampai batang-batang yang besar gitu. Cuman karena ada refleksi dari pohon di depannya, akhirnya kayak nyambung seperti itu. Continue. Nah, ini foto di pantai. Kalau kita lihat ada tali ya. Ya kita nggak pusing sih. Kita lihat otak kita pasti melihat, oh ya, ada tali pada refleksi spion nyambung dengan balon, tali di balon seperti itu. Terakhir, ini materinya closure itu prinsipnya adalah, prinsip closure itu menyatakan bahwa ketika kita melihat susunan elemen visual yang kompleks, kita cenderung mencari pola tunggal yang dapat dikenali. Maksudnya adalah sederhananya itu pikiran kita cenderung untuk melengkapi bentuk yang tidak ada. Mungkin yang bentuk yang tidak ada ya, mungkin teman-teman sering foto yang teman-teman sering pasti yang kalau foto pagi di pasar yang like cahaya pagi matahari gitu, pasti kan lebih suka yang kayak hanya kelihatan muka saja. Tetapi ketika hanya kelihatan muka, kita tahu bahwa pasti ada badannya seperti apa. Jadi tubuh kita, otak kita merekam bahwa oh pasti ada tangannya, oh pasti ada badannya, oh pasti ada kakinya. Walaupun hanya kelihatan muka saja, tapi otak kita ini ingin menyempurnakan semuanya. Padahal secara visual, cuman kepala aja yang dikelihatkan seperti itu. Contohnya seperti ini. Nah, ini kayak foto, ini Bapak ini hanya kelihatan bagian depannya saja, sama telinga sedikit. Selanjutnya hanya badan. Tapi otak kita menyempurnakan, oh ya dari sini ada leher, di bawahnya ada tangan, seperti itu. Nah, itulah kecenderungan kehebatan dari otak kita untuk melihat sesuatu, sifatnya ingin menyempurnakan. Karena memang apa yang direkam selama ini bahwa manusia itu ada kepala, ada leher, ada bahu, ada tangan, ada kaki. Seperti itu. Ini anak-anak lagi main bandara, saya moto, ada anak-anak di sini, satu ada yang di sini. Begini. Ini kayak kalau otak kita lihat, kita melihat sepintas, ini kayak nyambung gitu. Ada badannya saja, ada yang kakinya saja dengan sendalnya di bawah gitu. Kita tempatkan sedemikian rupa, otak kita menyempurnakan, mereka ini tergabung gitu. Seperti itu. Yang terakhir ini foto refleksi. Nah, ini kepalanya muncul refleksi kakinya, tapi pasti otak kita berpikir, oh ini ada kepalanya, nggak mungkin lah, nggak ada kepala gitu kan. Cuman karena ada refleksi ini menutupi kepala, tapi otak kita pasti ingin menyempurnakan bahwa oh ini ada kepalanya, nggak mungkin nggak, seperti itu. Walaupun hanya sebagian saja, pasti otak kita ingin menyempurnakan hal seperti itu. Mungkin itu saja Om Windu, sekian dari saya. Kalau ada yang ingin kita sharing, silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Said. Siap. Lumayan ya. Jadi ini sih kalau aku sih baru kali ini ya, apa tuh istilah tuh, tapi cuma dengar sekilas saja, gestal gitu aja kan. Cuman setelah ada Bang Said baru oh gitu, oh gini gitu. Baiklah teman-teman, ada yang mau tanya? Sama Bang Windu. Selama ini saya nyetrit 5 tahunan nggak tahu tuh gitu. Baru pas 2000 oh ternyata ini yang saya lakukan, ini loh. Oh ada teorinya ternyata, betul juga gitu. Jadi semakin menguatkan kita, oh ya betul apa yang kita lakukan selama ini, oh betul ternyata ada gitu, ada sumbernya, ada dasarnya gitu. Cuman kan kita tidak bisa seperti itu. Jadi setelah ada materi baru
ada sharing, baru kita bisa tahu, oh ya seperti itu. Ada teorinya dari Soldik. Wih, Om Ranar, izin Om Ranar ya, mohon maaf sekali Om Ranar. Terima kasih Bang Zed, luar biasa seringnya. Salam game KS, mantap, ternyata Street ada teorinya. Saya juga baru tahu itu. Mungkin ada teman-teman yang ingin sharing. Iya, atau materinya Silakan. gimana selama ini. Dan memang kadang ya jujur juga memang kalau untuk teori masalah Gestalt kadang kita lebih bisa lebih enak nanti ketika mungkin kita lihat lagi, pelajari lagi kembali. Untuk sepintas juga memang kadang masih bingung juga sebenarnya. Kita sama-sama belajar di sini. Nanti kalau seandainya mungkin ada mungkin tambahan saja bagi teman-teman yang ingin belajar untuk Gestalt, memang kalau kita pelajari semua pasti pusing sekali. Pusing, saya juga pasti pusing untuk pelajari. Oh ya, ini proximity, oh ini continuity, oh ini similarity, oh ini simplicity. Enggak. Jadi mungkin tambahan dari saya, cara tips dan triknya untuk teman-teman yang baru ingin menggeluti dunia street, ya kita pelajari dulu satu teknik Gestalt. Mungkin simplicity. Simplicity itu ya kita pelajari mungkin dalam minggu ini kita pelajari, minggu depan, minggu kedua pelajari. Minggu ketiga, 1 bulan kita pelajari itu dulu semua. Nggak usah yang lain, nggak usah gitu. Kita mensensitifkan pikiran kita, mata kita untuk melihat keadaan di lingkungan sekitar. Setelah itu selesai, kita langkah lagi yang kedua gitu. Langkah yang kedua, oh ya apa nih? Similarity atau proximity. Kita melangkah lagi. Tapi yang perlu teman-teman ketahui bahwa prinsip-prinsip ini pada satu foto biasanya mereka kompleks, maksudnya bergabung gitu. Entah mungkin tadi saya bilang tadi kayak similarity dengan proximity itu bisa bergabung, itu bisa gitu. Cuman memang pelan-pelan kita belajar masing-masing prinsipnya. Kita tentukan mungkin 2 minggu ini kita belajar proximity, berikutnya mungkin similarity, kemudian closure kita pelajari. Karena kayak contoh mungkin kayak kayak closure itu memang kita butuh waktu untuk bisa memahami dengan cara kita harus praktek langsung. Prakteknya tidak 1-2 hari, harus seminggu, 2 minggu. Nah, kita pelajari memang gitu. Kita nggak usah pikir yang lain, fokus pada satu untuk melatih mata kita, otak kita, dan lingkungan sekitar. Supaya kita lebih sensitif untuk lingkungan sekitar. Mungkin kalau yang di street yang closer itu lebih cenderung mungkin teman-teman lihat banyak sih orang foto cuman kelihatan kepala doang, tangan doang, kaki doang gitu kan. Ternyata dia pakai memanfaatkan prinsip dari Gestalt itu, yaitu closer itu. Dia akan menyempurnakan, otak kita akan menyempurnakan gitu. Ada tangan yang hanya siluet, pasti dia berpikir ada orangnya di situ. Cuman ketika teman-teman belum paham, apa sih maksudnya? Apa sih maksudnya gitu? Pasti seperti itu. Oke, ini ada yang nanya nih, Bang Said. Dari Vian Pimen. Bang mau nanya, kalau kita motret dari luar tapi objeknya ada dalam jendela itu, terus termasuk street atau gimana ya gitu. Oh iya. Ini nyetrit ya, berarti tuh nyetrit berarti di ruang terbuka ya. Bukan rumah ya yang dia mau foto ya. Jadi kalau sebenarnya kalau yang seperti itu kita bisa manfaatkan simplicity. Simplicity itu kita sederhanakan saja. Mungkin kita jadikan jendela itu jadi frame gitu kan. Oh, iya, selama yang tadi di jendela itu termasuk street apa bagaimana? Selama ini kan masalah street itu tergantung kita juga. Kita menganut pemahaman yang seperti apa. Kalau saya sesuatu yang spontan, sesuatu yang tanpa konsep seperti itu. Jadi kalau saya memotret orang yang dalam jendela itu, kalau kita tidak ngatur dia ada, mungkin saudara kita lagi jendela, dia nggak tahu kalau kita memotret gitu kan. Kita tidak suruh dia lagi berduduk di situ, enggak. Tapi kita langsung motret karena kita lihat oh enak untuk difoto. Kita foto. Itu masuk, menurut saya masuk street karena memang tidak ada konseptual di dalamnya seperti itu. Jadi di dalam jendela mau dalam rumah juga sama, mungkin kayak saya jalan di pasar itu kan biasa ada rumah, ada biasa mungkin kakek-kakek tua dalam rumah lagi duduk biasa saya izin masuk, jalan saya di depan, izin Pak nyapa, kadang saya foto gitu.
Kita lihat mungkin di belakangnya ada orang, ada bapak di sini, kita motret gitu. Dia tahu, sadar kita motret, tetapi bukan kita ngatur gitu. Jadi menurut saya kalau foto street itu walaupun dia sadar tidak ada masalah. Itu masuk ke street selama bukan kita ngatur, ya bapak berdiri di sini ya, kamu berdiri di sana ya. Jadi bukan konsep yang kita utamakan, tapi memang semua secara spontan seperti itu. Walaupun dia sadar, ya. Menurut saya seperti itu. Karena banyak pemahaman mungkin yang berbeda, tidak ada masalah. Yang penting memang kita punya idealisme tersendiri menurut saya begitu. Makasih Bang Said Umat Islam ini motret asal enak dilihat aja, ternyata ada ilmunya khusus itu. Dan kalau si fotografer di dalam rumah, tapi pas di luar rumah ada objek bagus dan enggak di konsep, apa juga termasuk street. Iya seperti itu. Jadi kan tadi kayak sama, mungkin saya bilang kalau tadi selama tidak di konsep, menurut saya itu dia masuk street fotografi. Sama halnya mungkin di rumah saja mungkin ya, di rumah pagi-pagi biasa kan kalau cahaya masuk lewat bolong-bolong tuh biasa kayak ada lubang rumah yang bolong-bolong, ternyata lubang cahaya bentuk dia kena dinding, bentuk kayak dua mata, kemudian mungkin ada goresan adik lagi tulis menggaris di dinding itu, kena cahaya bentuk kayak wajah, kita foto itu straight gitu. Kita nggak ngatur, nggak mungkin kita ngatur cahaya masuk seperti itu, enggak. Adiknya kita yang lagi mencoret-coret di dinding, terus ada cahaya dua kena gini, kita nggak ngatur adiknya untuk kamu gambar sini ya, nanti saya cahaya masuk kamu, saya motret seperti itu, enggak gitu. Jadi kalau yang sifatnya tidak konsep, ya menurut saya itu masuk street. Walaupun di dalam rumah sekalipun kan, karena street itu tidak selamanya tentang manusia juga, tidak seperti itu. Karena teman-teman pasti lihat kayak ada yang foto, banyak fotografer hebat di Indonesia yang lebih ke gestaltnya kuat banget tuh. Dia memanfaatkan bagian-bagian sesuatu yang tidak berhubungan, kayak langsung kayak jadi wajah manusia, jadi mungkin gajah polanya seperti itu. Itu manfaatkan bukan manusia tapi benda-benda yang ada yang di sekeliling. Jadi street itu tidak selamanya berbicara masalah manusia, enggak juga seperti itu. Mas Said, itu foto kepala anak dengan topi di lubang dinding kapal itu diatur atau momennya nggak pas? Kalau momen itu, kalau di kapal itu kan kapal barang, jadi orang lalu lalang tuh. Itu frame-nya banyak banget. Jadi kita continuous, kalau saya motret gitu. Jadi kalau ada foto manusia saja, kepalanya saja, tapi menurut saya belum otak saya lihat belum terlalu sempurna gitu. Maksudnya masih ngebayang bahwa ini bukan orang gitu. Tapi ketika dia pakai topi, kita kalau lihat topi, siluetnya topi gimana, pasti ada di depannya gini kan. Nah, itu lebih mudah. Jadi saya nunggu orang, jadi dia jalan. Banyak. Jadi itu kan banyak buruh. Buruh itu kebetulan di bawah itu tempatnya buruh untuk taruh-taruh barang. Jadi lalu lalang terus tuh. Itu banyak sekali frame saya tuh. Mungkin hanya 1-2 aja yang bagus tuh. Karena semua ada yang hidungnya kena lubangnya, jadi nggak muncul siluet ini, banyak gitu. Jadi shutter phone-nya habis dong tadi. Runner ini bertanya, aduh. Ya. Belajarnya selama konsisten, aduh. Ampun. Aduh. Ya kalau saya memang kemarin kayak belajar street, dulu memang saya belum terkonsep, jadi pada saat mungkin 2 tahunan ini baru saya pelajari gitu. Contoh kayak mungkin saya mau pelajari satu prinsip similarity, ya saya fokus similarity, persamaan, baik itu gesturnya, warnanya, saya cari yang bersamaan warnanya. Kuning, saya cari warna kuning. Sama, oh ya ini saya latihan gitu. Oh ya ada yang lagi langkah di sini, yang langkah saya lihat lagi yang lain. Saya latihan itu terus. Karena kalau saya berpikir juga similarity, terus saya mau berpikir juga continuity, saya berpikir lagi simplicity, kepala saya pasti pusing gitu. Apa yang saya mau motret gitu, pusing banget. Makanya saya pelan-pelan latihan, bahkan 1 minggu itu 2 hari itu saya ini, minggu depan saya tetap fokus itu, minggu depan saya fokus lagi itu. Itu saya latih, akhirnya mungkin bulan depan baru saya beranjak ke prinsip yang lain seperti itu. Sebelum saya mengenal Gestalt, saya latihan begitu. Saya latihan itu saya tidak tahu prinsip ini similarity, simplicity saya tidak tahu tuh. Saya langsung motret, saya mau motret yang sama-sama aja dulu deh. Kuning-kuning, hijau-hijau, warna-warna, gestur-gestur, siluet, gimana, itu dulu saya foto. Saya tidak tahu bahwa ada teorinya. Kemudian berikutnya baru saya tadi, oh ya saya ingin bentuk kayak wajah manusia.
Jadi pernah satu hari, satu minggu itu saya motret, saya mau cari bentuk wajah yang mirip manusia. Satu hari full itu. Saya nggak mau pikir orang yang lagi menarik momennya, nggak mau saya foto. Saya cari yang wajah manusia, baik itu lubang jendela gitu kan, ada 2, punya saya cari yang betul-betul mirip wajah. Itu baru saya latih terus. Setelah itu baru saya bisa beranjak ke tempat lain. Ketika saya sudah sensitif untuk melihat hal seperti itu. Ini Itu dari... Om Ranar. Om Oke, Ranar. bagaimana Mas Ranar? Aduh, ini kanan foto maraton ya. Ini dari Mustika, Bang Said. Oh iya. Jadi Ini harus katanya jadinya saya, tapi alhamdulillah sudah jelas. Jadi oh ya siap, wah mesti sabar banget ya setting shutter, setting lainnya betul. ya Emang kalau setting untuk shutter dan lainnya settingan tuh gimana katanya. gimana? Setting shutter dan setting lainnya gimana Bang katanya itu. Oh iya, kalau saya kan teman-teman kalau yang namanya exposure pasti teman-teman sudah paham. Baik itu shutter, diafragma sama ISO pasti teman-teman sudah paham. Ya saya buat exposure-nya harus saya buat bagaimana speed-nya itu bisa sampai ke ranah mungkin 300, 200. Kemudian bukaannya itu saya menyesuaikan. Intinya sesuai dengan ekspor yang saya inginkan. Exposure itu berarti karena dia ada lubang jendela di situ, saya pasti supaya dia siluet, saya exposure-nya pasti ke langit gitu, ke di luar kapalnya. Jadi bentuknya siluet gitu. Nah, saya continue terus. Saya kemudian manual continue diafragmanya itu ISO-nya paling kecil, diafragmanya saya menyesuaikan. Kalau dia 5,6, kalau di 7 bisa, dia kan sampai 16 juga di atas 10 juga biasa gitu. Jadi alhamdulillah sudah ini. Kemudian untuk dapat siluet jadi kapal tadi. Kalau siluet pasti teman-teman pelajari dulu untuk segitiga exposure itu. Itu pasti sudah kalau sudah mau main di fotografi ya itu harus dipahami dulu. Sehingga bentuk siluet seperti apa, kayak contoh mungkin kita foto di pantai, ada yang siluet, pemandangan jelek, edge over. Pemandangan bagus kita siluet, ya gitu. Berarti kita exposure-nya adalah di pemandangannya. Seperti itu. Wih, mau meranar Bang Said, saya dicoba parah nih. Sama-sama sih yang bagus yang jadi paham nih. Terima kasih ya menterinya Bang Said. Izin bertanya masih Jadi beda. Abu Adam, Bang Said. Apakah sama atau beda? Mohon penjelasan. Nah, jurnalistik dengan kalau katanya. foto jurnalis, kalau foto jurnalis itu dengan foto street, saya bilang tadi kalau foto street lebih cenderung ke visual. Kalau foto jurnalis itu sudah ada mengandung unsur 5W 1H. Ya, informasi ya. Dan informasinya semua harus detail. Jadi bisa teman-teman lihat. Jadi kalau foto jurnalis itu pasti lebih detail. Di mana lokasinya, kapan dia ambil, apa yang difoto, kenapa difoto seperti itu, bagaimana cara motretnya, seperti itu. Jadi kalau teman-teman lihat di Instagram, bedanya postingan di Instagram, kalau orang foto street ya upload saja, nggak perlu caption. Mau apa, oh ini lagi gini, nggak perlu. Kalau orang jurnalistik, ya upload, ya pasti caption di bawah. Ini diambil pada tanggal sekian di sini. Ini kondisinya lagi segini, lagi begini. Kondisinya dia lakukan ini karena begini-begini. Jadi lebih ke 5W 1H. 5W 1H teman-teman bisa lihat nanti di di internet banyak sekali itu. Jadi bedanya di situ. Jadi kalau foto street ya menurut saya lebih cenderung ke visual gitu. Visual dibanding daripada ceritanya, historinya itu kadang jarang gitu. Kadang muncul setelah kita hasilkan foto gitu. Menurut saya seperti itu pengalaman ya. Jadi bukan cerita yang kita tonjolkan dulu, tidak. Tapi visualnya dulu. Ketika visual sudah muncul, kadang baru muncul, oh iya ternyata bisa kita maknai seperti ini. Gitu. Ada pertanyaan nih. Tips untuk pakai HP katanya. Foto street pakai HP Om. HP. Foto street pakai HP. Jadi kalau menurut saya kalau pakai foto street pakai HP sebenarnya sama mekanismenya dengan kamera digital, menurut saya sama gitu. Yang bedanya kalau pakai HP itu dia ada manualnya tapi paling pasti ribet gitu. Kita mau tentukan exposure-nya sekian, kita mau diafragmanya sekian, itu susah untuk kita tentukan gitu. Jadi kalau kita biasanya kalau foto intinya gini, kalau pakai HP sebaiknya itu foto mulai dari pagi sampai sore, jangan malam. Kalau malam pasti udah sek semua dan sebagainya.
Kemudian lebih mudah, enak sebenarnya lebih pakai HP itu lebih mudah untuk momen-momen tertentu gitu. Momen-momen yang betul-betul kita ingin dapat moodnya itu orang. Kadang kalau kamera kita motret orang yang lagi di depan kita jalan, itu agak sulit gitu. Karena pasti ketika kita mau kasih kena kamera ke wajahnya orang, yang ini ketakut. Ya kalau pakai HP pura-pura gini, live stream, pas di depannya truk, nah itu. Jadi kalau untuk saya, untuk tipsnya, kita pelajari dulu HP-nya itu bagaimana, cara menentukan eksposurnya bagaimana. Kan kalau di HP biasanya kalau kita tentukan, oh ini kotak, kita tentukan di ini mataharinya, terus pasti yang lain gelap gitu. Kita tentukan mau klik mungkin rumah, mungkin di atas jadi over. Jadi pelajari dulu eksposurnya dulu, karena yang paling penting adalah eksposur. Setelah kita pelajari eksposur, terus kita pelajari juga apa sih yang ingin kita ambil gitu. Secara teknik sama sih dengan kamera gitu. Yang bedanya nggak bisa menentukan ketajamannya, dopnya itu bagaimana kita nggak bisa tentukan. Sama prinsipnya sama gitu. Tapi ada kelebihan yang saya bilang tadi. Kelebihan pakai HP, kita bisa memotret momen yang susah kita gunakan pakai kamera. Yang tadi memotret langsung orang di depan gitu kan. Ada pernah lihat fotografer yang memang fotonya street, ya foto-foto moodnya orang gitu. Wajahnya orang, ekspresinya bagaimana. Dia pakai kamera gitu. Dan itu tantangannya luar biasa. Karena memang orang lebih cenderung tidak nyaman langsung difoto di depan kamera gitu. Tapi kalau pakai HP nggak ditahu. Begitu. Menurut pengalaman Bang Syed sebelum ke lokasi United, apakah memikirkan ide foto bagaimana kan? Kalau street itu tidak perlu kita memikirkan apa yang kita foto. Kita datang ke sana, justru kalau kita sudah memikirkan apa yang kita foto, kita lebih cenderung pikiran kita jadi sempit. Kalau kita tidak dapat momen itu, kita nggak tahu mau motret apa nih. Tapi ketika kita sudah sampai di sana, tidak memikirkan apa yang kita foto, apa yang di depan saya kita motret, ya udah, itu pasti lebih banyak frame yang kita dapat. Lebih daripada kalau kita memikir, oh iya di sana, oh iya di sini saya mau motret gitu. Kalau fokusnya ke situ, padahal tempat lain mungkin ada yang lebih bagus, kita mungkin tidak terjangkau tempat lain. Jadi kalau saya nyetrit pasti datang aja ke tempat itu, apa yang ada di depan, saya punya referensi maksudnya sudah saya sering lihat foto seperti apa, tinggal saya keluarkan. Mirip enggak dengan momen-momen yang ada di depan saya, tinggal saya visualkan saja seperti itu. Jadi saya enggak pernah memotret, kecuali mungkin mau lomba foto, lain lagi ceritanya. Oh ya, saya mau motret ini, orang lagi ini, ya itu lain ceritanya tuh. Tapi kalau foto street enggak. Gitu. Bahkan ada namanya teori lagi namanya mixang tuh. Mixang tuh lebih mirip banget tuh. Mixang itu udah parah banget, udah lebih di atas dari Gestalt. Itu lebih orang sudah bersemedi, nggak pernah dia mau pergi ke pasar, dia tidak akan mau berpikir di pasar itu seperti apa, jalan saja. Apa yang di depan itu dia foto gitu. Nggak memikir apa yang ingin dia foto. Tapi dia datang ke sana tidak mungkin apa yang dia foto, apa yang di depan dia foto gitu. Jadi nggak ada konsep sama sekali. Mixang kemarin kita udah ya, Mixang sama Om Dodi Mawardi memang nggak bisa memang satu kali pakarnya. Harus praktek Bang, nggak bisa tuh. Teorinya ada tingkatannya katanya kan. Kalau Gestalt ini maksudnya apakah ada tingkatan juga? Ini kan kalau judulnya kan pengenalan kan. Berarti ada apa intermediate atau advance-nya gitu kan? Sebenarnya mungkin kalau kita berbicara itu pengenalan kalau saya lihat dari Gestalt itu tidak ada tingkatan seperti itu. Cuman kalau saya sampaikan materi pengenalan ya ini bahwa Gestalt itu ada seperti ini. Kalau sudah lebih ke itu berarti kita sudah berbicara bagaimana sih nanti caranya memotret dengan menggunakan konsep ini. Nah, itu lain lagi tuh. Itu mungkin saya tidak pernah menyusun materi itu, cuman menurut saya kalau saya sampaikan kayak mengenal Gestalt ya seperti ini. Tapi kalau kita lebih ke atas lagi berarti kita sudah berbicara teknisnya itu bagaimana mengambil foto seperti itu. Jadi kalau untuk secara tingkatan itu tidak ada, tapi kalau mungkin kalau ada tingkatan dalam sebuah materi seperti ini itu pasti awalnya adalah teori, yang fase kedua adalah teknisnya itu bagaimana gitu. Kalau teknisnya bagaimana saya angkat tangan ya, belum ya. Ini aja. Tadi jujur Bang Windu 20 menit itu hanya sampai setengah slide tadi. Makanya saya bilang astagfirullahaladzim, mati sudah nih.
Alhamdulillah saya sudah referensi tadi foto semua saya download semua, jadi tinggal saya masukkan semua. Jadi bisa cepat karena sudah ada selesai tadi. Ini tadi sempat tidak enak banget. Alhamdulillah bisa ya maksimal sekali lah gitu. Ada yang bertanya, kalau ada yang bertanya, silakan dia Pak di unmute ya, maksudnya itu kalau misalnya bisa ngobrol langsung gitu kan lebih enak mungkin udah via chat kan Boleh. gitu. Lebih ada apa interaksinya gitu maksudnya tuh. Nah, biar lebih puas. Adakah? Kalau aku mau nanya sih, nanya terus kayaknya. Jadi Udah malam apa jadi. istilahnya tuh? Kalau di Indonesia Tengah udah jam 10. Sepuluh ya. Tapi kalau Indonesia Barat Jadi ya. kita itu dituntut untuk selain mata bang saya traveling gitu, mata traveling, otak juga istilahnya itu. Jadi kan otak itu jadi mikir juga gitu kan. Betul. Oh, eh, selain mata, selain menangkap apa? Oh, warna, pola, bentuk. Tapi saya juga Betul. harus mikir, oh ini nih apa sih yang ada di balik semua ini gitu kan mas, gitu kan. Betul. Kesamaan apa yang ada di balik semua ini gitu Betul. kan. Itu mas itu. Jadi Tapi memang menarik ini sih, kalau kita memang pelajari teori ini, terus hmm, menurut saya ya, terus kita masuk ke genre mungkin travel, untuk segi komposisi itu enak banget tuh. Segi komposisi, apalagi kalau mungkin udah pelajari ini, main ke dengar dari teman-teman yang pengalaman main di private, ya juga mungkin lebih oh ya, bisa bervariasi diterapkan ya. untuk komposisinya seperti Oke. itu. Karena ternyata Gestalt ini dipelajari untuk dunia desain juga, dan betul memang gitu. Dia memanfaatkan kecenderungan kita untuk berpikir berdasarkan apa yang sudah selama ini kita rekam dari kecil gitu. Jadi kita berbicara otak ini dengan otaknya kita. Kita bahas otaknya kita hari ini. Ada yang bertanya bang, dari Sulut tetangganya Sultan nih. Betul. Assalamualaikum. Saya dari Geo Sulut, Bang. Saya mau tanya, Kenapa kenapa foto foto street hanya street identik hanya dengan identik dengan perkotaan? perkotaan? Wah, Oke. jadi di desa nggak bisa moto dong? Nah, jadi kalau menurut saya gini ya, itu tergantung dari kondisi lingkungan gitu. Saya bilang tadi kalau mungkin orang-orang Eropa, orang-orang yang di Amerika, itu mereka lebih cenderung, Eropa lebih cenderung foto-foto yang ada di perkotaan gitu. Karena di sana adalah tempatnya yang banyak adalah perkotaan. Sama pantai ya, sama pantai. Mereka lebih cenderung ke situ. Mereka mau potret pasar, di mana potret pasar yang nggak ada. Pasar tradisional itu nggak ada di sana gitu. Di Indonesia, lain lagi. Kayak di Palu di sini, contoh di Palu, kita mau lihat gedung-gedung besar kayak Eropa itu, kayak Jakarta, itu nggak ada gitu. Ada. Nggak bisa itu. Yang ada banyaknya pasar gitu. Jadi kita manfaatkan apa yang ada di pasar. Justru kalau foto-foto saya untuk nyetrit lebih cenderung ke pasar gitu. Pasar sama teman-teman apa jalan-jalan di pantai gitu. Pantai. Dibanding perkotaan. Kalau perkotaan mungkin enak ya secara mungkin kita komposisi geometri di sana karena gedung-gedung besar gitu kan. Tapi kalau kayak di daerah-daerah terpencil kayak saya ini di Palu ya itu nggak ada gitu. Tapi dengan mempelajari Gestalt bahwa tidak ada membahas khusus bahwa Gestalt itu perkotaan, tidak. Tapi cenderung adalah Gestalt itu adalah bagaimana otak kita bekerja dalam memotret seperti itu. Jadi walaupun di pedesaan sekalipun kita motret bisa akan menarik kalau kita memahami cara berpikir otak kita ataupun teori Gestalt ini gitu. Justru mungkin di desa itu kita bisa eksplor lebih banyak. Apalagi cuman kita aja yang tahu foto ya. Wih, itu pasti eksplornya bisa lebih banyak. Yang penting memang kita harus konsisten sebenarnya. Ya itu lain lagi lah. Konsisten lagi bagaimana bangun mood lagi untuk foto gitu ya. Bang Windo ya. Mood-moodan juga Iya. untuk foto biasa ya. Ini apa? Makin malam makin banyak nih yang nanya nih. Dari Khairuddin. Assalamualaikum, apa kabar bang? Bagaimana cara mengatasi perasaan canggung bawa kamera saat nyetrit? Karena bakal foto manusia yang kadang KMN. Apa nih? MN?
canggung dari bawa ini kamera kecil dari karena Ardianto dulu, bakal foto Ardianto. manusia yang kadang emosi mungkin ya. Kayak ada yang Ardianto Geo Sultan, Bang. Masing-masing sebenarnya eh, perasaan canggung bawa kamera saat gitu. Sebenarnya masalah perasaan canggung itu muncul ketika pertama kali kita datang. Ketika kita pertama kali menghadapi situasi seperti itu. Pasti perasaan canggung kayak kita mungkin ingin berbicara di depan orang pertama kali pasti kita akan canggung. Nah, mungkin ini Om Fitri ini jarang ke pasar gitu kan, jarang bawa kamera saat nyetrit, jarang nyetrit ini, Om Fitri lebih cenderung ke ini. Nah, coba lebih sering, pasti sudah nggak canggung lagi. Jadi misalnya saat kita ingin memotret orang, ya masing-masing punya cara tersendiri. Kalau saya biasanya saya pelajari dulu di tempat itu orangnya gimana responnya terhadap orang luar gitu. Kalau memang responnya kita sudah pernah lihat fotografer pernah motret itu santai-santai saja, ya sudah kita seakan-akan menjadi orang seperti itu, jadi fotografer itu motret aja dulu gitu. Nanti kalau memang dia tidak nyaman pasti dia akan bilang seperti itu. Jadi memang kita harus sering, sama kayak saya pertama kali datang ke Palu, saya memotret pasar pasti agak canggung gitu. Tapi ketika saya 2-3 kali mereka udah kenal saya, oh ini pernah motret sebelum, kita perkenalan diri, kita ngomong sebelumnya, itu sudah enak pasti untuk motretnya. Intinya memang kalau dalam tempat baru kita datang tanpa ada yang mengantar, itu pasti canggung itu muncul. Semua orang pasti seperti itu. Tapi ketika mungkin kita sudah beberapa kali, mereka sudah kenal, canggung itu sudah nggak ada. Adakah contoh gestalt yang menarik dari foto street, pasar, atau desa? Street, pasar, atau desa? Contoh fotonya, Bang. Yang foto-foto Bang saya tadi? Iya, tadi sih Mungkin dia baru nyimak kali, Bang. sabar ya. Mungkin boleh di Di lagi pasar, foto-fotonya. ini sudah Ya. belum di pasar sih. Bentar. Oke, Pasar kan pasar. izin share ya. Itu dari IG. Oke, Bang Said. Oh, ini di pasarnya motret nih. Nah, ini satunya foto di pasar nih. Kalau saya menarik sekali. Kalau saya suka ini foto tuh. Jadi kadang ketika saya motret ada rasa enak juga. Ternyata ada momen seperti ini yang saya perhatikan gitu kadang gitu. Jadi menurut saya ini kayak ada pisau di depan, ada kakek yang tiba-tiba lagi merem matanya, padahal tadi biasa-biasa aja matanya. Kalau terbuka matanya tidak terlalu dapat feel-nya, tapi ketika dia merem, ada kondisi ini dapat feel-nya. Menurut saya seperti itu. Itu salah satu gestalt. Jadi ada kondisi itu. Ini juga sama, ya. Ini gestalt juga. Jadi ada similarity, ada persamaan kedua orang ini. Seperti itu. Justru di pasar itu lebih tertantang sih. Kalau kita sudah enak di pasar, sudah bisa mampu membuat foto-foto yang simplicity di pasar, di perkotaan udah dilibas tuh. Boleh dibilang karena sudah memahami dengan kondisi yang rame banget, kemudian ke kondisi yang cenderung orang jarang berkerumun, itu lebih mudah untuk dia foto ke depannya seperti itu. Ini dari Ardianto. Menurut Bang Said, di luar teori gestalt, seberapa penting pesan dari sebuah foto, katanya gitu. Siapa yang tanya? Ada yang menimbulkan perasaan gak enak saat foto candid? Yang tadi, Bang, yang canggung tadi. Kadang menimbulkan perasaan gak enak saat foto candid. Yang mana yang gak enak nih? Saya yang motret atau yang dipotret nih? Sepertinya fotografernya kali. Fotografernya. Kalau fotografernya, kalau fotonya normatif, saya kadang memang jujur ya, memang kadang seperti itu. Saya rasa kayak tidak nyaman, tidak enak. Saya kalau rasa tidak nyaman, tidak enak, saya hampiri orang saya foto, saya ngobrol, saya kasih lihat fotonya, Pak tadi saya foto begini Pak, gini. Ketika saya kasih lihat foto, dia senyum, sudah clear, enak itu perasaan, gitu. Ataupun ketika saya foto dia sudah rasa tidak nyaman itu orang, dekati itu orang, jangan lawan, jangan menjauh. Kalau saya langsung dekati, izin Pak, ini saya foto tadi. Ya kita bilang foto lah, foto-fotoin apanya gitu. Ini kasih lihat fotonya gitu. Jadi nanti pasti akan buyar sendiri. Rasa tidak enak itu sudah buyar gitu. Yang jelas kalau untuk foto candid terhadap orang yang tidak enak, dia merasa tidak nyaman, kita hampiri. Jangan dijauhi. Kalau sudah dijauhi,
menurut saya secara etika juga kita tidak punya Bagus etikat ya. baik gitu. Menurut saya seperti itu. Kalau kita sudah dekati ngobrol enak, kita kedepannya untuk datang lebih enak lagi gitu. Saya baru masuk Bang, tadi ada kerjaan. Oh, Ya Allah. siap. Ini tadi Bang Erdianto kenalan bangsa ini. Tembus Mana bangsa Bang ini kayaknya. Erdianto? Di mana dia? Oh, nih. Ini Menurut Bang Said, di luar teori eh, Gestalt, seberapa penting pesan dalam sebuah frame aduh, portrait? saya yang Simpelnya tersampaikan. tidak hanya sebatas aktualisasi dari teori Gestalt. Nah, kalau saya mungkin masing-masing kalau kita berbicara pertanyaan seperti itu sudah lebih subjektif ya, subjektif dalam menjawab. Kalau saya pribadi saya lebih lebih suka ke visual terlebih dahulu seperti itu. Lebih visual seperti dulu dibanding daripada pesan yang ingin disampaikan seperti itu. Kecuali memang saya lihat momen ada ingin pesan yang ingin disampaikan, momen penting dalam pesan yang disampaikan, baru saya motret gitu. Jadi semua tergantung dari kondisi. Jadi beda kalau saya mungkin ingin ke motret, mungkin tergantung saya ya. Kalau saya ingin pergi ke pasar, saya ingin motret, cari makna yang betul-betul memang pesan yang ingin saya sampaikan keluar, mungkin saya akan fokus ke situ gitu. Tapi kalau saya tidak fokus, hanya ingin motret aja, saya jalan dulu, jalan aja. Masalah cerita akan muncul setelah saya setelah saya foto ininya, foto orangnya. Biasanya kayak contoh seperti ini. Ini menurut saya mana ya pesannya ya? Oh, nggak ada di sini deh. Nggak ada di sini Om. Saya lupa taruh di mana. Di IG ada. Jadi saya motret pada saat nyetrit, sambil nyetrit ternyata ada orang yang saya di Jakarta, saya motret ada orang yang kakek-kakek bawa gerobak, kemudian ada anak-anak di samping, dia lagi main roda juga, tapi duduk kayak model gerobak, tapi yang matic gitu, otomatis. Jadi saya foto berdampingan gitu. Saya dekatkan mereka. Ini punya cerita bahwa yang satu dengan kondisi yang sudah tua tapi dorong gerobak, yang satu anak milenial belum tidak ada beban, dia main skuter gitu. Pesannya menurut saya itu akan saya tonjolkan. Jadi yang ketika saya motret, saya tidak terlalu mementingkan cerita, saya lebih utamakan visual. Nanti mungkin pada saat sambil baru saya lihat ada sesuatu momen yang menarik, baru saya ambil gitu. Tapi memang susah sih Bang ya. Kita uh, menyampaikan pesan dari sebuah foto yang kita jeprek gitu kan istilahnya tuh. Karena biasanya untuk kita betul-betul mengambilkan pesan itu sebenarnya foto-foto lebih cenderung ke human interest gitu. Tergantung ini kan. Tergantung si penikmatnya kali Bang ya. Betul, itulah. Masing-masing kayaknya karena batasan antara street dan human interest juga masih tidak ada batasannya gitu. Semua masing-masing punya persepsi. Intinya ya kalau menurut saya ya kita foto aja sesuai dengan idealismenya kita seperti apa, kita maunya seperti apa, motret saja gitu kan. Tidak usah kita berpikir oh ya dia salah, saya yang benar, oh enggak seperti itu. Jadi kita motret aja, orang menghargai karya kita silakan, orang tidak mau lihat karya kita tidak ada masalah begitu. Jelas memang kita bisa berekspresi di dunia fotografi ini gitu. Jadi begitu menurut saya Om Ardianto. Kalau saya motret lebih cenderung ke visual, pesan itu jarang. Beda halnya kalau mungkin saya ingin memang menonjolkan pesan mungkin, tapi pada saat beriring saya lihat ada mungkin pesan foto di jalanan, pesan yang saya mau sampaikan, itu biasanya saya ambil gitu. Atau mungkin kita nganggapnya foto ini ya kita menganggap foto ini biasa, tapi si penikmat foto tuh bisa mengambil pesan dari foto yang kita jeprek gitu Bang. Itu kan lebih menarik lagi kan sebenarnya kan. Betul. Makanya Gestalt itu ada kata cenderung. Cenderung itu tidak harus gitu. Tapi lebih sering. Sering ya. Cenderung otak kita bekerja. Cenderung kita melakukan. Kalau cenderung berarti memang tidak 100% pasti melakukan. Tidak 100% pasti berpikir. Tidak. Tapi lebih cenderung. Kalau sudah berbicara cenderung dan dunia fotografi dan fotografer yang melihat, ya. itu boleh dibilang bukan lagi cenderung. 100% gitu kan. Gitu. Kayak mungkin foto saya kasih lihat teman saya. Ini apa nih kira-kira? Apa ya? Jadi gitu.
Oke, ada yang masih ingin bertanya? Makasih Bang Sering. Tambah kopinya, es kopi. Aduh, Om Merdianto nih teman nyetrit nih, teman sharing nih. Teman Oh, lubang dari. guys. Iya, dulu landscaper, sekarang Oh, landscaper ya. mungkin udah capek tulang belakangnya kayaknya larinya ke street gitu ya. Capek gotong-gotong keyboard kali ya. Mungkin karena kita maksudnya mungkin Sabtu Minggu aja punya waktu luang jadi biasa gitu ya manfaatkan apa. Yang penting bisa motret kan sebenarnya. Masih ada teman-teman? Ada. Kita jangan tidur semua nih. Isi, Mbak Masih menyimak kok. masih Seru-seru. nyimak ya. Seru ya. Aman, aman. Aman ya. Kalau Iya. kata Tiesi, langitnya merah. Tapi kalau ini, Hari langitnya ini merah, abu-abu. hari ini cetar banget. Cetar banget ya. Om Ranar tuh nanya tuh, pernah nyetrit pakai Mana lensa nanya? tele nggak? Om Runner lah bertahan. Salah tempat kayaknya. Kita nggak mau. Pernah nyetrit pakai lensa tele ya buka Bang. Nggak punya, Ya, masa? kalau lensa tele nyetrit saya pernah gitu untuk nyetrit pakai lensa tele. Jadi selama ini memang pakai lensa kit. Jadi nyetrit lensa tele tidak banyak, hanya beberapa kali, tapi lebih ke apa ya? Lebih apa ya? Ke gestur itu orang. Jadi lebih, jadi kan kalau lensa tele pasti lebih sempit ya, lebih sempit kita motret. Jadi memang saya lebih cenderung yang saya bisa ambil adalah gesturnya saja itu orang gitu. Gestur itu bisa kita pakai izin Bang Ranar, saya kadang pakai slow speed gitu. Jadi kayak membentuk sebuah gestur, kemudian ada yang fokus satu gitu, kayak begitu Bang. Kalau nyetir, tapi jarang banget karena memang tidak punya lensa tele. Kemarin cuma selama ini juga nyetirnya pakai kit aja. Tapi punya tantangan, pengen banget foto pakai lensa fix, mungkin 40 atau 24, pengen banget ke depan mungkin akan coba. Oh, Brana, Ada yang bertanya? kita apa mah rempe doang nih. Ada yang masih ingin bertanya? Habis kayaknya ya. Oke. Twitter aja asik. Twitter aja enak. Om Ranar kemarin Toraja Habis rampok ini ya lagi. kemarin ya. Aduh, parah. Aduh. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita tutup ya. Siap. Baik, terima kasih Bang Said atas pencerahannya. Memang benar-benar disuruh mikir ya kita malam ini. Karena kita malam ini otak berbicara otak gitu. Bicara apa ya? Istilahnya tuh kalau nggak dikasih contoh foto, belum nyampe kayaknya tuh. Susah. Ya, harus pakai contoh foto memang. Betul. Baik, terima kasih juga pada teman-teman yang udah bersedia nyimak. Aduh, oke. Nanti apakah ada sesi fotonya, Bang Baloy? Mau sesi foto? Bang Baloy. Om Ranar lagi di mana nih Om Ranar nih? Lagi di rumah Bang. Jalan terus ya. Jadi kepala. Baru lihat hari ini di Toraja, udah di Bromo. Iya. Ada yang mau disampaikan nggak Teh? Udah ya fotonya? Udah. Materinya udah. Cuman mau bilang makasih sama Bang Said. Fotonya nggak tahu nih. Belum tahu. Mungkin ya, Balonya lagi off ya. Foto bareng dong Mas Windu. Foto keluarga. Ya, saya nggak bisa jepret nih. Pakai HP soalnya itunya. Nah, ini kali ya. TV sih bisa. Enggak, pakai handphone juga nih. Oh, pakai handphone juga ya. Mungkin di itu coba aja. Coba aku share ini. Saya foto. Iya boleh, Mas Ana. Buka.
Jadi nggak enak nih tes ya. Mukanya keluar semua. Kayaknya ya dihidupin dulu videonya. Semuanya boleh. Tung. Nah, Oke. Udah semua? Kirim. Siap. Tunggu aku share screen ya. Siap. Gaya apa nih Bang Said? Adanya apa nih? Oke. kayak Kita start ya. normal. 1, 2, Ada 3. 3. Oke, sebentar. Sip. Oke. Thank you Mas Ranar. Terima kasih Mas Nanar. Oke, terima kasih semuanya Thank you ya atas semuanya. atensinya. Terima kasih semuanya yang sudah Tutup hadir. dulu ya. Ya, makasih Om Win. Sama-sama, Oke, Tesi. semuanya. Masih mau ngobrol atau tidak ini? Oke. Thank you semuanya. Mas Makasih Windo. Bang Said, keren. Ya, Bang Ranar. Aduh, Bang Ranar lagi. Apa sama aja. Mantap ya Bang. Ditunggu Ya, kepanggil siap. nanti. Thank you ya. Ya, Assalamualaikum semuanya. Salam. Pesan Oke. Oke, dadah semuanya.